Febriana Eki Safitri bersama rekan saya Sahieza Gea Pasadenti. Kami dari 12 MIPA 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian sifat koligatif. Jadi, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi tergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Jadi, sifat-sifat tersebut tidak tergantung pada jenis larutan. Keempat sifat tersebut adalah penurunan tekanan uap, peningkatan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Hal itu disebabkan zat larut dalam larutan elektrolit bertambah jumlahnya karena terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat terlarut pada larutan non-elektrolit jumlahnya tetap karena tidak terurai menjadi ion-ion. Sesuai dengan hal tersebut, maka sifat koligatif larutan non-elektrolit lebih rendah daripada sifat larutan elektrolit. Jadi, pengertian dari sifat koligatif yang sudah kami jelaskan seperti tadi. Di sini kami akan mempraktikkan praktikum tentang uji tekanan osmosis. Sebelum kita melakukan praktikum, lebih baik kita mengetahui tujuan praktikum tersebut. Jadi, tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuktikan peristiwa osmosis pada kentang. Sebelum kita praktikum, kita juga perlu mengetahui Apa sih itu peristiwa osmosis dan apa sih itu tekanan osmotik? Jadi, peristiwa osmosis merupakan gerakan molekul pelarut melewati membran semipermeabel kelarutan yang lebih pekat. Terus, tekanan osmotik merupakan tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Di sini, kami akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Sebelum kita melakukan percobaan osmosis pada kentang, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Pertama, siapkan 3 buah kentang yang sudah dipotong berukuran 6 cm. Kemudian, siapkan garam, sendok, penggaris, dan 3 gelas air. Langkah selanjutnya adalah langkah-langkah percobaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam percobaan kali ini, kita membuat larutan garam terlebih dahulu. Masukkan air ke dalam gelas kosong. Lalu, masukkan air ke dalam gelas yang berisi 1 sendok garam. Kemudian, masukkan air ke dalam gelas yang berisi 3 sendok garam. Lalu aduk hingga merata. Kemudian, siapkan kentang yang sudah dipotong. Masing-masing kentang berukuran 6 cm. Lalu, rendam kentang ke dalam masing-masing gelas dan tunggu selama 30 menit. A few moments later. Setelah direndam selama 30 menit, apa yang terjadi pada masing-masing potongan kentang yang sudah direndam dengan air biasa dan air garam? Pertama, kita ambil kentang yang sudah direndam air dengan 3 sendok garam selama 30 menit, lalu kita amati perbedaannya. Pada awalnya, kentang berukuran 6 cm, kemudian menjadi 5,6 cm atau mengecil, dan teksturnya menjadi lebih lunak.
kentang yang sudah direndam dengan 1 sendok garam pada awalnya berukuran 6 cm, kemudian menjadi 5,8 cm atau mengecil, dan teksturnya menjadi lunak. Sedangkan kentang yang direndam air biasa cenderung mengalami peningkatan yang awalnya 6 cm menjadi 6,2 cm, akan tetapi teksturnya tetap atau keras. Oke teman-teman, tadi kan ada perbedaannya ya. Nah, perbedaan itu antara kentang yang dicelupkan ke dalam air biasa dengan kentang yang dicelupkan ke dalam air garam. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena osmotik adalah perpindahan air dari larutan yang lebih rendah ke larutan yang lebih tinggi melalui membran semi-permeable. Peristiwa ini terjadi pada kentang yang direndam pada larutan garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang yang bersifat rendah, kemudian keluar menuju ke larutan yang bersifat tinggi, sehingga terjadi perubahan pada kentang. Sedangkan pada kentang yang direndam air biasa, perpindahan air secara osmosis terjadi dari air yang bersifat rendah menuju sel-sel kentang yang bersifat tinggi. Nah, mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air suling, masuklah air suling ke dalam sel kentang. Akibatnya, masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan tekanan tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi lebih keras. Alasan inilah yang membuat kentang menjadi lebih panjang. Kesimpulan, nah percobaan yang kita amati adalah percobaan osmosis, yaitu perpindahan air melalui selaput sel yang bersifat semi-permeable. Selaput sel yang bersifat semi-permeable adalah selaput sel yang hanya bisa ditembus oleh molekul-molekul air. Sel-sel pada makhluk hidup dan potongan kentang tadi itu bersifat semi-permeable. Cairan larutan garam lebih pekat daripada cairan dalam sel atau bersifat hipertonis. Jadi, air berpindah dari dalam keluar sel. Itulah mengapa potongan kentang yang direndam larutan air garam mengalami perubahan ukuran, menjadi kecil dan teksturnya menjadi lunak. Karena kentang kehilangan air dan sel-selnya mengalami drenasi. Sedangkan air biasa lebih encer daripada cairan sel atau bersifat hipotonis. Jadi air berpindah dari luar ke dalam sel. Karena itu potongan kentang yang direndam air biasa akan menjadi lebih besar dan teksturnya keras akibat bertambahnya volume. Sekian praktikum dari kami berdua. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.